Kalau saya nggak operasi itu kata dokter 2-3 hari lagi infeksi itu bisa bikin meninggal karena organ saya kan udah tercemar. Di situ saya baru tahu bahwa usus buntu saya tuh pecah. Dan saya ngalamin di rumah sakit itu waktu operasinya itu kan karena BPJS itu budgetnya terbatas, saya tuh nggak bisa dibius total. Dan itu saya waktu operasi cuma bagian begini, saya masih merasakan usus saya tuh ditarik-tarik, dijepit, dipotong. Wah, saya nggak bisa nafas. Titik terakhir hidup saya sih, angkat tangan deh Tuhan. Saya udah nggak pengen hidup juga. Ya sahabat solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Mari kita sambut sama-sama Kak Irwan Chandra. Halo Kak Irwan, apa kabar? Thank you udah datang ke sini. Baik. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan ngobrol. Hari-hari ini lagi sibuk ngapain Kak Irwan? Hari ini luar biasanya bulan ini bener-bener Tuhan tuh mempersiapkan saya tuh ketemu dengan relasi-relasi yang saya tidak kenal, dan akhirnya kita tuh bisa jadi teman baik, terus kita juga bisa berkolaborasi, dan juga mulai ada settingan film layar lebar, terus ada juga iklan, terus ada saya melayani juga mulai ke komsel-komsel, gereja-gereja kecil. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, nyaman bagi saya tuh syuting udah pasti, terus juga pelayanan ke gereja-gereja besar, tetapi cara Tuhan tuh berbeda ya. This is the new season ya. Mungkin saya harus balik dari nol lagi. Jadi saya mengenal orang dari bawah dan orang baru mengenal saya juga. Jadi mungkin pembentukan Tuhan mulai dari nol lagi ya. Sama kayak kalau ke SPBU ya, Pak dari nol Pak. Iya. Gitu. Tapi ketika dari nol itu bisa diisi kembali gitu ya. Alright, dan tapi dengan ada perkataan seperti tadi ya, bahwa mulai dari nol, itu kan berarti kemarin-kemarin mengalami mungkin masa-masa yang kurang sangat tidak mengenakan ya, gitu. Masa-masa sulit. Sulit. Dan bahkan dilihat kemarin beberapa waktu mengalami kesulitan ekonomi, bahkan sempat sakit yang hampir harus sampai harus dioperasi. Kalau saya nggak operasi itu kata dokter 2-3 hari lagi infeksi itu bisa bikin meninggal karena organ saya kan udah tercemar. Jadi itu ceritanya sakitnya gimana itu Kak Irwan? Jadi saya 2 bulan lalu itu saya mengalami usus buntu. Bagi saya mungkin saya lagi mau latihan endurance, akhirnya kan saya mau ikut boxing nih, gitu ya kan, mau ikut boxing gitu. Saya pikir kan saya mantan atlet, saya bisa kan. Ya maksudnya kan untuk ekonomi yang udah nggak ada uang. Bagi saya punya talenta seperti ini, kenapa enggak, kan halal gitu kan. Oke lah, boxing celebrity lah, saya pikir saya latihan. Akhirnya ternyata saya tuh kena usus buntu. Saya habis makan, saya latihan. Dan saya pikir tuh pembentukan six pack kan, saya latihan set up. Ternyata itu gejala usus buntu. Sudah, saya latihan lagi 1-2 hari, 3 hari. Saya paksa tuh sakit, tetap saya latihan. Itu pecah ternyata. Pecah, hari kedua itu saya udah nggak bisa bergerak, tinggal di apartemen sendiri. Nah disitulah saya pergi ke klinik. Karena saya udah nggak ada namanya nggak ada duit kan, dimana asuransi saya udah sekitar 5 tahun yang lalu sudah berhenti. Saya bayar 10 tahun selesai dong kalau nggak dilanjutin. Jadi saya nggak ada uang, cuman BPJS aja. Di situ saya baru tahu bahwa usus buntu saya tuh pecah. Nah, tindakannya tuh operasi di rumah sakit. Lalu akhirnya dioperasilah. Dan sempat lihat di story kan waktu itu sedang habis operasi kalau nggak salah itu ya. Habis operasi. Dan gimana rasanya melihat bahwa ini hampir melewati yang namanya kematian gitu. Iya. Di situ saya baru ngalamin bahwa manusia tuh punya 4-5 ketakutan ya. Pertama pasti ketakutan akan kalau kita sudah dewasa, kita tuh takut kita gagal. Ya, habis kuliah, mau kuliah mana ya kan, gagal. Kerja di mana? Ya, kerja di mana, takut gagal. Kedua, sudah ngalamin kegagalan kan. Pernah. Kalau ngomong kesuksesan kita nggak usah ngomong deh. I've been there juga. Kayak I've been there gitu. Kita ngomong ini soal ketakutan. Satu, sudah ngalamin ketakutan, kegagalan sudah saya lewatin. Udah nggak takut gagal dah. Apa aja saya tabrak gitu kan. Kedua, takut apalagi misalnya kalau orang belum nikah diomongin, ya kapan lu nikah lagi, ya kan? Udah nikah, ya takut cerai. Ketiga, takut jadi omongan orang, misalnya kalau kita itu tidak ada gunanya lagi, sampah masyarakat apa kan, hidup aja nggak punya apa-apa, itu udah ketakutan dan saya udah lewatin juga. Tapi Tuhan, saya masih punya kesehatan, saya masih berusaha. Jangan ambil kesehatan saya sehingga saya kena sakit penyakit. Ternyata saya sakit dan saya ngalamin udah yang keempat, udah titik terakhir hidup saya sih, angkat tangan deh Tuhan.
Saya udah nggak pengen hidup juga. Saya udah nggak buat kejahatan bagi siapapun. Saya nggak nyakitin siapapun. Kalau emang saya harus meninggal di sakit ini ya nggak apa-apa. Operasi aja ngantri sampai jam 12 baru dapat kamar. Wow, oke. Dan harusnya tindakan malam itu karena nggak ada kamar, saya harus tindakannya besok siang. Ya akhirnya dokter Pak mengamankan dengan antibiotik dulu ya, sama biar saya nggak kesakitan aja. Besok baru tindakan, nah, puji Tuhan sukses, saya selamat. Nah itu 4 hal yang saya lewatin. Karena apa? Yang kelima lagi kan pasti kan takut mati. Saya udah nggak takut mati waktu itu. Saya bilang Tuhan, dalam ini kan Filipi 1 ayat 21 kan katakan ya kan, hidup bagi Kristus, mati suatu keuntungan. Bagi saya udah saya lakukan bagi Kristus hidup ini. Kalau mati bagi saya untung lah. Saya punya Bapa di surga, saya punya rumah. Di dunia saya udah nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya anak, semuanya udah diambil gitu. Nah itu yang titik tolak saya bilang, I'm surrender benar. Tapi kalau Tuhan mau kasih saya kehidupan, saya sehat lagi, saya mau jadi bermanfaat bagi orang. Saya nggak mikir diri saya lagi. Tuhan mau saya mau ngomong di mana, Tuhan mau saya kerja di mana, yang penting itu halal dan memuliakan Tuhan, saya mau. Bukan cari cuan, cari kaya. Tujuan saya bukan mau cari kaya lagi, bukan cari terkenal. Ya, Google nama saya pasti ada. Irwan Chandra gagal, hampir mati apa kan, nggak ada yang baik gitu. Tapi saya mau bagaimana orang Google nama saya menjadi baik karena Tuhan. Itu aja sih. Jadi seperti sebuah doa ya, bahwa jika memang Tuhan mengizinkan untuk hidup dan melewati sakit penyakit ini, mau hidup bukan untuk diri sendiri lagi gitu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mengusahakan untuk balik lagi ke saya harus cari uang dengan loncat pagar misalnya. Ya, udah umur segini hampir 50 tahun mau ikut boxing selebriti. Ya kan? Kemungkinan 50-50 kan, yang ada dapat uang, besok kan bego, geger otak kena pukul. Betul. Gak enak. Dan tadi Kak Irwan juga cerita tentang bagaimana terkenal, dulu saya pernah terkenal. Menjadi orang yang kaya dulu saya juga pernah melewatinya. Terus ada perubahan, ada transisi dalam hidup. Itu gimana rasanya, Kak? Transisi itu yang membuat kita teringat itu hanya Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tuh lupa batasan kita. Nah, saya ngalamin itu. Waktu udah diambil semua dan kita jatuh, nol, nggak ada yang lihat. Tapi ada satu pribadi yang lihat kita. Itulah Tuhan. Dan saya ngalamin di rumah sakit itu waktu operasinya itu kan karena BPJS, itu budgetnya terbatas. Saya tuh nggak bisa dibius total. Karena harus tidur 3 hari. Dan habis operasi saya harus keluar di rumah sakit karena BPJS, nggak nanggung lagi. Terus rawat di rumah sendiri. Akhirnya saya cuma bius lokal, disuntik di tulang punggung 3 titik, bukan epidural loh. Epidural kan mahal. Dan itu saya waktu operasi cuma bagian begini, saya masih merasakan usus saya tuh ditarik-tarik, dijepit, dipotong. Saya nggak bisa nafas. Puji Tuhan, akhirnya dokternya kasihan. Dokter anestesi itu kasih saya obat bius dan 3 detik saya tertidur 2 jam. Sudah selesai bangun 2 jam, sudah di plester, keadaan saya baik-baik tapi saya udah nggak bisa bergerak, kayak lumpuh kan. Dipindahin sore-sore, besok pagi, Bapak boleh keluar rumah sakit ya, nanti bisa ini. Ada keluarga nggak jemput? Saya kaget, loh ini habis pasca operasi besar, operasinya 15 jahitan, 15 brother. Saya bilang, terus kapan buka, ini keringnya kapan? Ini seminggu lagi baru buka setengah, seminggu lagi baru 2 minggu. Berarti saya harus rest di sini? Nggak bisa, Pak, karena Bapak budgetnya seperti ini. Saya cuma doa, Tuhan kasih karunia dong. Saya butuh perawatan. Kalau di rumah saya mati lah. Saya di apartemen sendirian. Mau ke toilet nggak bisa kan? Saya malah paralyzed separuh. Gimana nggak ada yang bantuin? Saya cuma bilang, Dok, kasih saya 1 hari lagi. Akhirnya dokter baik hati kasih 1 hari. Dan akhirnya dapat barter, saya dapat endorse di rumah sakit. Saya bikin konten. Memberkati sekali rumah sakitnya. Ya Tuhan bisa pakai itu ya, untuk menolong ya. Itu tangan Tuhan semua. Dan akhirnya bagaimana sih ngerasain itu, kan merasa dalam masalah, dalam penderitaan kayaknya sendiri nih, nggak ada yang bahkan dibilang kan abis ini pulang siapa yang jemput, nggak ada. Di apartemen juga sendiri. Mau dioperasi aja nggak ada yang temenin. Iya, makanya sedih banget kan hidup saya. Waktu saya ngerasain mau mati itu, saya bilang, Tuhan angkat saya aja deh, saya mau di surga. Di dunia nggak ada yang peduli sama saya juga. Gitu kan. Tapi di tengah kesendirian itu ya, yang rasanya waduh kayaknya
menderita banget sendirian gitu, gimana bisa melihat penyertaan Tuhan? Di situ saya ngerasain bahwa saya dekat banget sama Tuhan. Udah di situ saya mau nangis sampai sekarang, karena disitulah titik dimana kita tuh manusia ya. Waktu kita udah mau ajal ya, ada satu pribadi yang dekat sama kita dan kita mengenal dia dan dia mengenal kita, dan kita tuh bener-bener enjoy banget. Tuhan, saya mau nikmatin seperti ini, kedekatan itu. Karena saat kita benar-benar surrender, di mana titik mau mati itu pasti kita surrender sama Tuhan. Kalau kita nggak ngerasa mau mati, itu kita pasti bisa ngatur-ngatur Tuhan. Bener gak sih? Yeah. Nanti Tuhan, ada waktunya Tuhan. Nanti Tuhan saya belum siap. Nanti Tuhan belum saatnya. Tapi saat kita udah mau mati, Tuhan tolong pegang tangan saya. Tolong jemput saya. Nah di situ Tuhan ada di situ. Dan saya tuh ngerasa enak banget ya. Tempat ruang operasi itu mengerikan, tetapi bener-bener di situ juga hadirat Tuhan ada. Iya. Dan saya ngerasa bahwa, Tuhan tuh deket banget. Surga tuh deket banget. Sudah tinggal satu langkah aja Tuhan bilang, gue panggil deh. Udah enak banget sebenarnya. Makanya pas saya bangun 2 jam kemudian saya lihat, loh mana? Feel like biasa lagi. Udah nggak ada hadirat, nggak ada, tiba-tiba udah plaster. Oh, saya sembuh, operasinya baik gitu. Gitu. Ya seakan-akan satu kalimat yang pernah saya dengar ya, bahwa kita bisa tahu bahwa Yesus adalah yang kita butuhkan ketika hanya Dia yang kita punya. Betul. Ya, dan itu memang terjadi saat itu ya. Saat kita nggak punya apa-apa, hanya Dia yang kita punya. Itu jurus yang terakhir kita keluarkan. Nggak pernah ninggalin, bahkan di tengah segalanya tiada ya. Iya. Wow. Dan ngomongin penderitaan di bidang ekonomi, kemiskinan yang harus dilewati. Tentu kan ada perkataan, omongan dari orang. Tadi Kak Irwan juga bilang kan, kalau di Google sekarang tuh Irwan Chandra jatuh, Irwan Chandra yang bangkrut ya, yang sekarang nggak ada pekerjaan, nggak ada gitu. Gimana menghadapi omongan orang, menghadapi media yang seperti itu? Tentu kan bikin makin stres gitu loh. Untungnya waktu setelah saya sembuh itu, saya tuh jadi orang yang sangat terbuka. Saya tidak lagi munafik sama diri saya. Saya tidak perlu menutup-nutup diri saya bahwa saya gagal, karena saya tahu ada satu pribadi yang tidak pernah gagal menciptakan saya. Wow, iya. Berarti saya menerima diri saya apa adanya. Dan di situ saya semakin kuat. Kenapa? Saya nggak mengandalkan kekuatan saya. Karena saya tahu, saya berjalan, saya bernafas, ada Tuhan. Itu yang membuat saya kuat banget sekarang. Ya. Jadi memang itu membuktikan ya bahwa cintanya Tuhan tidak ditentukan oleh berhasil atau gagalnya Betul kita. Sekali. Tapi benar-benar itu sudah terbukti ketika Dia berikan nyawanya bahkan bagi kita. Makanya tujuan saya kalau dikasih kehidupan lagi, saya diperbaiki mindset saya. Satu, nggak boleh sombong. Satu, kalaupun dikasih keberhasilan apapun itu harus bawa dampak. Merangkul orang-orang yang punya ketakutan-ketakutan ini lagi. Untuk mereka percaya ketakutan itu udah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh Yesus. Jadi ketika benar-benar menaruh hidup, identitas, bahkan harga diri kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka omongan orang udah nggak. Iya. Saat kita masih dengaran omongan orang, kita itu pasti selalu berpikir, bro, kita harus punya harga diri. Harga diri itu kesombongan loh. Waktu saya udah nggak punya harga diri, jadi saya nggak punya kesombongan. Mau dianggap hina kayak, mau dianggap remeh kayak, karena saya ingat satu ayat yang saya ingat ayat emas bagi saya itu di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini kan Rasul Paulus yang mengatakan, yang menuliskan. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa sekali, menulis kitab 14 kitab di Perjanjian Baru. Bahkan dia bilang, aku tahu itu apa namanya kaya, nyaman ya kan? Betul. Aku di sana, tetapi aku melepaskan itu semua untuk mengejar apa? Salib Kristus. Dan ayat ke-10 katakan kayak gini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jadi kalau kita lemah, yang ada tuh kekuatan Tuhan. Ya, luar biasa banget. Dan ini membuktikan ya betapa orang itu
sebenarnya malu untuk membuka kelemahannya karena takut apa jadinya posisi dia di hadapan orang. Padahal yang paling terpenting adalah posisi kita di hadapan Allah. Itu dia. Bahwa dia sudah membeli kita, udah menebus kita sehingga kita jadi berharga di matanya. Itu yang jauh lebih luar biasa dari apapun. Jadi kalau kita nggak ada kerja, kita minta kerja, ya kita kerja. Kita kasih keselamatan, ya kita kerjakan keselamatan kita. Dikasih pelayanan, ya kita kerjakan pelayanan itu sebaik mungkin. Jadi nggak ada rasa malu lagi. Kenapa kita harus malu? Ya, kalau kita malu kan berarti kita ada satu harga diri yang bahwa aku malu melakukan ini karena ada satu ekspektasi, ada satu keinginan, ada apanya kan, bukan apa adanya. Itu ya bahaya. Makanya setiap hari itu saya itu dididik sama Roh Kudus tuh, ayo rendah hati, ayo jadi seperti apa namanya, seperti yang Tuhan mau, bukan kamu mau. Karena berat sekali itu nyangkal daging itu, sangkal diri, pikul salib itu baru ikut Tuhan. Banyak orang mau ikut Tuhan tetapi nggak pernah sangkal diri, pikul salib, langsung mau ikut Tuhan, ya nggak bisa. Yang dibawa adalah ego pribadi semua. Masa lalu, kegagalan, dosa, itu kan sudah mati di kayu salib. Darahnya cukup menghapusin dosa dan perbuatan kita, kegagalan kita. Amin. Jadi kalau saya kasih kesempatan hidup baru lagi nih, 1-2 bulan ini saya pakai sebaik mungkin lah. Terima kasih bisa ada di sini solusi, ya. Bisa ya, menguatkan sesama. Kita yang thank you sebenarnya Kak. Dan melihat betapa Kak Irwan sekarang juga menaruh hidup di dalam pelayanan, di dalam menjadi pembicara, menjadi orang yang menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, dulu dan sekarang apa bedanya dalam melayani Tuhan? Dulu tuh punya ekspektasi bahwa saya tuh bisa menjadi besar seperti apa ya dalam pelayanan. Wow. Tapi sekarang tuh yang kayak saya nggak pernah berpikir gitu, tapi seberapa besar ya saya bisa menyenangkan Tuhan. Jadi saya nggak berpikirkan bahwa pelayanan itu harus di gereja. Pelayanan itu waktu ketemu sama orang. Semalam saya pelayanan di Komsel, dan saya bersaksi dan mereka sampai di taksi pun mereka tetap DM saya, diberkati. Saya ngomong apa adanya. Mereka dari berbagai macam gereja berkumpul. Karena apa, tuan rumahnya ulang tahun dan mereka ngadain Komsel. Saya bilang ini ngomong tentang Yesus ya, bukan tentang gereja. Kelemahan gereja banyak, tetapi Yesus tidak pernah ada kelemahannya. Amin. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, kita ngomong apa adanya. Sekarang lebih kayak biar aku semakin kecil, Tuhan semakin Yesus semakin besar. Sekarang kan bisa ngomong kayak gitu ya. Maksudnya bisa punya mindset yang seperti itu, hati yang seperti itu. Dulu waktu melewati kesulitan yang sangat berat, baik itu di ekonomi ataupun di kesehatan, pernah nggak sih kecewa sama Tuhan? Saya nggak kecewa lagi karena bagi saya gini, di dunia saya gagal, sakit sudah mau mati. Saya kalau kecewa, dunia ini saya udah nggak mau di dunia. Kalau saya kecewa Tuhan yang punya sorga. Tuhan angkat aja, saya bilang, Tuhan, justru saya kecewa di dunia. Orang dunia kok saya baik, kok saya dijahatin, saya ditikung, saya digini, ya kan. Mendingan Tuhannya nggak pernah ngecewain saya, walaupun saya belum tahu pertolongan Tuhan, yaudah angkat saya deh, biar saya cuma punya satu tempat di sorga. Nah jadi kalau saya hari ini setting pernah rasa kecewa, itu dulu. Waktu kejadian ini saya udah nggak kecewa, saya tahu jangan kecewa sama Tuhan karena saya cuma punya satu tempat di dunia, saya udah nggak mau. Ya, dan itu yang mungkin Alkitab katakan ya, maksudnya pencobaan itu mendatangkan ketekunan dalam iman ya. Bahwa yang udah melewati yang dulu, maka sekarang tidak lagi kecewa, tidak lagi mempertanyakan seperti itu ya. Wow. Dari ketekunan, ujian ya kan, mendewasakan, akhirnya apa? Ya, firman Tuhan juga bilang ya, biar kamu menjadi sempurna dan utuh di dalam Dia. Ya. Justru ketika kita melewati proses itu membuat kita tuh tahan banting, udah nggak mikir kecewa lagi, nggak dapat apa-apa ya sudah, toh di situ sudah dapat apa-apa. Ya kalau misalnya besok saya nggak ada kerjaan lagi, gagal atau apa-apa, ya carilah, pasti bisa kok, asal kita mau kerja. Jadi kalau kita nggak bisa, ya kita kerja pasti cukup makan, cukup, pasti ada, kecukupan tuh pasti ada, asal jangan malas aja. Iya. Wow. Lalu kedepannya apa yang mau dikerjakan nih, Kak Irwan?
Saya tetap mengerjakan panggilan saya, ya, sama yang saya melayani Tuhan. Kedua, panggilan saya adalah saya menangkan jiwa di dunia saya dibesarkan. Di dunia saya dibesarkan ya dunia entertainment. Di situ ladangnya jiwa-jiwa. Berarti saya harus kerja dong. Kalau saya nggak kerja di entertainment, di mana saya menangin jiwa? Jadi tujuan hidupnya sekarang bukan lagi perihal makan, minum, pakai, ketenaran. Tapi bagaimana bisa memberitakan kabar baik tentang Tuhan ya? Betul. Jadi sekarang ada lagi tuh tentang apa ya, mimpi ke depan yang besar mau jadi tenar. Nggak ada. Nggak berpikir saya. Saya setiap hari pengen ketemu orang. Saya cerita aja, kamu punya tujuan hidup nggak? Aja. Orang kaya, orang kenal punya tujuan hidup, mereka nggak bisa jawab loh. Ya. Nggak bisa jawab. 95% orang nggak bisa jawab. Tujuan hidupnya apa? Menjadi kaya. Anda sudah kaya. Lebih kaya, itu bukan tujuan hidup. Wow. Untuk backup bergenerasi-generasi uangnya. Oh, hidup kamu cuma paling hebat 80 tahun kok. 70-80 firman katakan. Nggak bisa dibawa mati. Ya. Tapi kalau nama baik, apa yang kamu lakukan bagi orang itu akan ingat turun-temurun. Terus untuk pelayanan, kan memang pelayanan bisa dilakukan dimanapun ya. Bahkan pekerjaan itu, ketika kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan itulah pelayanan. Tapi kepikir gak sih untuk sepenuh waktu, misalnya rintis gereja gitu? Saya barusan 1 minggu yang lalu pulang ke Palembang, sempat 3 minggu stay. Karena papa saya stroke ya, saya doakan papa saya, cici saya. Di situ saya diundang gereja, teman udah jadi pastor, buka gereja. Teman lagi kakaknya juga punya gereja. Terus ada juga diundang gereja tempat lain dari Komsel. Mereka tuh sampai bilang, bro, sepertinya saya lihat kamu tuh udah panggilannya jadi pastor buka gereja. Enggak, saya bilang kalau Tuhan nggak suruh saya nggak mau. Karena panggilan saya bukan gembala, saya evangelis. Wow, oke. Iya kan? Jadi bukan saya ikut-ikutan ya. Oh, mungkin nama besar kalau dipanggil pastor tuh bangga. Enggak. Bagi saya itu beban. Kalau kita nggak bisa menghidupi apa yang Tuhan katakan, beban sekali. Lebih baik kita jalanin apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan aja. Walaupun kecil. Wow. Keren. Terakhir nih, Kak Irwan, buat mungkin sahabat solusi yang saat ini mengalami pencobaan, kesulitan, baik ekonomi lah, sakit penyakit lah, atau mungkin kehilangan orang yang disayangi, rumah tangga apapun itu, apa yang pengen disampaikan? Saya sampaikan bahwa satu, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita semua umat manusia, bukan hanya umat Tuhan, umat manusia. Jadi umat manusia berarti apa? Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus pun kalau berseru atas namanya, hati percaya, mulut mengaku Yesus juru selamat, dia akan datang hadir. Satu, berdoa dan beriman. Punya masalah, nggak bisa berdoa pasti, yes. Tapi punya iman. Imannya apa? Kayaknya saya kenal satu pribadi yang bisa nolong saya. Itu iman. Ya udah deh, saya berdoa sama dia. Saat kita punya iman, kita lakukan tindakan apa? Doa. Tuhan, aku percaya Engkau yang punya hidup saya. Saya mau serahkan hidup saya sesuai jalanmu. Saat kita punya iman dan kita berdoa, selesai amin, muncul suatu pengharapan. Hidup kita kayak besok ada semangat. Diisi bensin lagi, diisi, ya kan? Nah, karena kita balik lagi pada pengajaran Tuhan. Iman, kasih dan iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak punya iman. Kalau kita nggak punya pengharapan lagi. Hidup aja nggak pengen. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama. Jadi saya berdoa, dan bagi semua teman-teman yang mengalami 4 hal ketakutan ini, carilah iman lagi. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Dengar lagi firman Tuhan, akan muncul iman. Saat muncul iman, ayo kamu berdoa secara pribadi. Undang itu yang punya hidupmu. Tantang dia yang memberikan hidupmu di dunia ini. Tuhan, aku diberi kehidupan di dunia buat apa? Tolong dong jawab. Hadir dong buat aku. Sertai aku. Amin. Selesai doa.
ada satu pengharapan. Kamu sudah disertai sama Tuhan. Sehingga kita bisa bangkit. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Ya. Dari situ waktu kita udah punya pengharapan, kita melihat jalan-jalan terbuka. Kehidupan kita berubah. Di situ baru kita tahu kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Terakhir Kak. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kadang pertolongan Tuhan itu kan nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jalannya di atas jalan-jalan kita, rancangannya di atas segala rancangan kita. Ketika kita mikirnya Tuhan belum tentu menolong dengan seakan-akan pertolongan Tuhan tuh mungkin nggak datang secara langsung, tapi dengan cara yang mungkin tidak kita sadari dan ketahui. Gimana? Mungkin ada yang tanya kayak gitu ya, sahabat solusi. Gimana Kak Irwan mau jawabnya? Jawabnya adalah gini, kita adalah ciptaan, dia sang pencipta. Jadi kalau kita minta sang ciptaan minta sama sang pencipta, lah kita harus balik lagi back to sang penciptanya mau menciptakan kita seperti apa. Nggak bisa dong, saya mau jadi seorang punya suara yang saya benar-benar ngefans sama Anda. Suaranya bagus banget kan. Suara saya benar-benar tidak standar. Tapi saya berdoa Tuhan, saya udah mau jadi hamba Tuhan nih. Saya juga mau nyanyi seperti my brother Pak Tuduh, keren banget. Saya mau kalau Tuhan pakai suara saya diubah. Itu kan nggak ekspektasi kan? Enggak. Porsi kita beda-beda. Jadi kita harus sadar diri. Harus punya akal budi dong. Kita nggak bisa ngatur sang pencipta. Bersyukur. Kuncinya adalah waktu kita nggak sesuai dengan standar kita harus ingat kita bersyukur. Terakhir yang ketiga, terakhir terus. Seru ya? Sebagai penutup, boleh ngasih doa buat sahabat solusi yang sedang mengalami pergumulan dan pencobaan. Paling sekali ya. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur, terima kasih buat adanya program solusi ini Tuhan. Bagi teman-teman yang menonton pada hari ini, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, mereka membuka hati mereka percaya ada satu pertolongan yang mereka tidak imanin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita imanin apa yang Engkau butuhkan sama Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita serahkan semua keraguan kita sama Sang Pencipta yaitu Yesus Tuhan. Saat inilah kami mau beriman bahwa Engkau yang memberikan nafas kehidupan dan keselamatan yang sudah kita terima. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa, terjadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami mau merasakan kehidupan di surga Tuhan, di bumi ini. Selagi kami hidup, kami menikmati surga-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, Roh-Mu yang menyertai kami. Sehingga kita semua tidak merasa ketakutan lagi dengan segala problematika kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saya secara pribadi berdoa bagi program solusi dipakai Tuhan lebih luar biasa. Dan saya berdoa bagi setiap pemirsa yang menikmati acara dan program ini, mengubah mindsetnya, mengubah paradigma dan pola berdoa mereka. Mereka harus beriman, mereka harus berserah, dan mereka harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan porsinya bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Buat sahabat solusi yang sedang mengalami pergumulan pencobaan apapun itu dan rindu didoakan seperti ini, sahabat solusi bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling cahaya bagi negeri. Kami akan siap mendengarkan cerita, kisah sahabat, dan mendoakan kamu. So jangan ragu untuk menghubungi nomor ini karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. Sekali lagi thank you Kak Irwan. Berdoa buat rencana saya ke depan. Amin. Yang tetap mau bergerak di bidang entertainment, tapi dengan tujuan yang baru, yaitu biar bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat pelayanan juga. Sehat selalu. God bless you. Thank you Kak.